Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Corner Student bersama saya Adil Dwi Zusra. Pada video kali ini di mata kuliah bisnis digital, kita akan bahas tentang pemasaran digital atau digital marketing. Kita akan kupas mulai dari pengertian dari suatu pemasaran digital, tujuan dan metode apa saja yang digunakan oleh pemasaran digital, media dan jenis apa saja yang digunakan oleh pemasaran digital, serta strategi apa yang digunakan untuk pemasaran digital. Untuk itu, simak video ini hingga selesai agar Anda tidak ketinggalan informasi yang diberikan. Silahkan. Mungkin Anda semua sudah tahu tentang istilah dari suatu pemasaran dan istilah dari suatu digital. Namun, pemasaran dan digital mempunyai arti yang sangat berbeda. Pemasaran ialah merupakan serangkaian kegiatan usaha dan upaya untuk menyampaikan, menyebarluaskan, dan menawarkan sesuatu agar tercapainya suatu tujuan tertentu. Sementara digital merupakan peralatan canggih yang identik dengan teknologi yang selalu berkembang hingga saat ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Bila kita melihat dalam ensiklopedia bahasa Indonesia bahwa pemasaran digital adalah usaha mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital untuk menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Nah, singkatnya, pemasaran digital merupakan pemasaran yang memberikan manfaat dengan alat atau media digital dengan tujuan untuk menjangkau konsumen secara efektif dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, termasuk melalui mobile phone, display advertising, dan media digital yang berkembang saat ini untuk meningkatkan brand awareness. Adapun suatu tujuan dari suatu pemasaran digital, yang pertama ialah untuk menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan luas. Yang kedua, dengan adanya pemasaran digital, agar lebih efektif dan efisien dalam pembiayaan promosi dan iklan. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Semakin terkenal suatu produk atau merek yang kita kenalkan, maka semakin baik dan mudah diterima oleh konsumen. Untuk pemasaran digital, kita menggunakan beberapa media, di antaranya yaitu situs web. Mungkin Anda sudah mengenal tentang situs web. Situs web ini sangat familiar digunakan karena memberikan kemudahan akses informasi, kecepatan tukar data, menyebarluaskan produk, tempat jual beli online, dan media promosi juga. Yang kedua, content marketing. Nah, content marketing ini sangat melekat sekali bagi masyarakat, seperti artikel pada situs web, postingan dan caption pada Facebook ataupun Instagram, serta video yang ada di YouTube, dan yang lagi-lagi viral ini juga ada di TikTok. Media ini memiliki nilai pemasaran yang kuat karena menarik perhatian pelanggan untuk meningkatkan brand awareness dan berjualan melalui konten pemasaran digital. Yang ketiga, sosial media. Sosial media digunakan untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu, serta sebagai sarana yang murah yang menawarkan tempat untuk mengiklankan suatu produk yang kita miliki, seperti beriklan di Facebook, di Twitter, dan di TikTok yang lebih banyak saat sekarang ini. Berikutnya, Search Engine Optimization atau SEO. Ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan konsumen yang tepat dan sesuai yang kita inginkan. Kita bisa membuat banyak konten yang optimal melalui SEO agar situs web tersebut ramai dikunjungi oleh banyak calon konsumen dalam memperkuat peluang bisnis. Berikutnya, Google Ads. Ini merupakan tempat khusus untuk beriklan dari Google agar produk kita dapat dikenal, antara lain melalui search engine marketing, display network, dan YouTube. Yang terakhir ada email marketing. Strategi pemasaran digital. Untuk strategi pemasaran digital sangat perlu kita ketahui. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan untuk pemasaran digital. Yang pertama adalah strategi tarik full, yaitu melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs ataupun mesin pencari. Kelebihannya apa? Tidak memerlukan teknologi canggih untuk mengirim konten, hanya diperlukan untuk menyimpan dan menampilkannya. Yang kedua, tidak ada batasan dari segi konten atau ukuran berkas karena
semua ditentukan konsumen. Yang ketiga, kelebihannya adalah kebebasan media dalam penggunaan metode apapun untuk menarik konsumen. Sedangkan kekurangannya adalah tidak ada personalia untuk menjaga pengunjung yang datang kembali. Bersifat pasif karena mengandalkan mesin pencari. Terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada konsumen. Strategi yang kedua adalah dorong atau push, yaitu strategi yang memberikan informasi kepada konsumen agar bisa melihat menerima iklan digital secara aktif melalui email, panggilan ponsel, SMS, MMS, atau pesan multimedia. Kelebihannya adalah memilih sasaran konsumen secara khusus. Pesan yang dikirimkan dapat disesuaikan dengan kriteria konsumen. Yang ketiga, melakukan pelacakan rinci akan pilihan konsumen. Kekurangannya memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Pesan dapat dicegah dan ditolak oleh konsumen. Timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email yang bersifat promosi dan iklan. Demi tercapainya sasaran dari suatu pemasaran digital, perlu kita terapkan beberapa langkah, yaitu menargetkan suatu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Yang kedua, memperluas peran merek dan portofolio secara global. Yang ketiga, terapkan harga yang kreatif, mengutamakan desain yang menarik bagi konsumen, gunakan eksperimen yang bersifat adaptif, menentukan kembali riset pemasaran dan permodelan sebagai penciptaan pengetahuan atau experience. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari digital marketing. Yang pertama, kelebihannya, memilih sasaran konsumen secara khusus atau tepat. Yang kedua, pesanan yang akan dikirimkan bisa disesuaikan dengan kriteria konsumen. Yang ketiga, melakukan pelacakan secara rinci tentang pilihan dari keinginan konsumen. Sedangkan untuk kekurangan dari suatu digital marketing ialah memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Pesan dapat dicegah, ditolak oleh konsumen. Yang terakhir, timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau iklan yang diberikan. Ada beberapa kunci sukses dalam pemasaran digital, yaitu harus memperhatikan istilah AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan Action. Karena pasar adalah tempat komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi itu, kita harus melakukan penempatan atau positioning terlebih dahulu melalui berbagai media, forum, blog, dan sebagainya. Dan yang paling efektif adalah melalui jejaring sosial. Awareness merupakan suatu kesadaran. Ini membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu, baik itu melalui media online, seperti Detikcom misalkan. Yang kedua ada interest. Ini menciptakan ketertarikan. Pada sistem online, konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google. Yang ketiga ada desire atau keinginan atau hasrat. Timbul keyakinan dari konsumen untuk mencoba produk atau jasa secara online yang telah dicari informasinya dengan lengkap tentang produk dan jasa melalui situs web tersebut. Yang terakhir adalah action. Ini akan memberikan tindakan untuk melakukan pembelian dan pemesanan. Berdasarkan video konten yang telah disajikan tentang pemasaran digital, saya harapkan Anda dapat memahami dari suatu konsep dari pemasaran digital yang meliputi tujuan, jenis, media, serta strategi apa yang digunakan untuk pemasaran digital. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.